Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai persiapan kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang meliputi BPUPKI, Piagam Jakarta, Rancangan Undang-Undang, dan PPKI. Baiklah, untuk materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai BPUPKI dan Piagam Jakarta. Perjuangan kemerdekaan kebangsaan Indonesia sudah diawali pada abad ke-20, yaitu dengan ditandainya munculnya rasa nasionalisme, yaitu dengan munculnya berbagai organisasi modern seperti Budi Utomo, Serikat Islam, Muhammadiyah, dan partai-partai kebangsaan Indonesia lainnya. Di samping mengalami kegagalan tersebut, bukan berarti meniadakan rasa ingin merdeka oleh rakyat Indonesia. Para cendekiawan dan rakyat Indonesia bersatu untuk mengumpulkan berbagai ide untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama itu dengan bentuknya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk atau diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945 yang dibentuk oleh Jepang, yaitu tempatnya di Chongqing atau dikenal dengan tempat kantor Kementerian Luar Negeri sekarang. Dalam BPUPKI terdapat 3 kali sidang. Yang sidang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut terdapat 3 hari kali sidang. Yang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei dengan usulan 5 dasar negara oleh Muhammad Yamin. Tanggal 31-nya usulan negara oleh Mr. Supomo, hingga pada tanggal 1 Juni usulan 5 dasar negara oleh Insinyur Soekarno. Sehingga pada tanggal 1 Juni itulah dikenal dengan hari lahirnya Pancasila. Nah, untuk lebih lanjutnya mengenai Piagam Jakarta, ini juga dibahas dalam berbagai sidang BPUPKI. Dengan yang pertama telah disahkan, akan tetapi mengalami kerancuan atau tidak terdapat rasa persatuan dari kebangsaan Indonesia karena memiliki berbagai ragam agama dan suku dan ras. Untuk itu akan dibahas lebih lanjut oleh rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak tanggal 29 Mei 1945 sampai 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Tugas pokok badan ini ialah menyusun rancangan UUD. Namun dalam praktik persidangannya berjalan berkepanjangan, khususnya pada saat membahas masalah dasar negara. Berikut proses penyusunan rancangan UUD 1945. Persidangan periode pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Dalam akhir sidang-sidang BPUPKI pada periode pertama, sebanyak 38 anggota mengadakan pertemuan dan kemudian membentuk panitia kecil yang terdiri dari 8 orang dan kepanitiaan kedua terdiri dari 9 orang. Selanjutnya, untuk panitia kecil 8 anggota berhasil menyusun inventarisasi usulan-usulan. Sementara itu, panitia kecil 9 anggota yang bertugas menyusun pembukaan hukum dasar terbagi dalam 2 kelompok besar, yaitu pihak nasionalis Islam dan pihak nasional sekuler. Antar kedua kelompok tersebut terdapat perbedaan dalam melihat masalah agama dan negara. Namun pada akhirnya dicapai kesepakatan yang berhasil dituangkan dalam rancangan pembukaan 2 yang ditandatangani oleh 9 orang anggota pada tanggal 22 Juni 1945 di Jakarta dan dikenal dengan Piagam Jakarta. Yang kedua, persidangan BPUPKI periode 2 pada tanggal 11 Juli sampai 17 Juli. Agenda-agenda persidangan periode kedua ini adalah: pertama, rapat besar pada tanggal 10 Juli 1945. Pokok-pokok pembicaraannya adalah laporan hasil panitia kecil, pembahasan bentuk negara, pembahasan batas negara. Yang kedua, rapat besar BPUPKI pada tanggal 11 Juli, pembahasannya adalah pembahasan lanjutan batas negara, pembahasan rancangan undang-undang. Pada pembahasan awal rancangan undang-undang, terdapat sekitar 8 orang yang berbicara dengan materi, yaitu perlunya mencantumkan kemerdekaan kita sebagai bantuan Dai Nippon, sifat undang-undang yang mudah diubah, masalah keturunan Arab dan Tionghoa, sifat kesementaraan undang-undang karena dibuat tergesa-gesa,
sistematis, dan materi yang perlu diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, pembentukan panitia kecil. Setelah pembahasan awal rancangan undang-undang, dibentuk panitia-panitia, yaitu Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan 19 orang anggota dan Soekarno sebagai ketuanya. Panitia Pembelaan Tanah Air dengan 22 anggota dan Abi Kusno sebagai ketuanya. Panitia Keuangan dan Perekonomian dengan 22 anggota dan Muhammad Hatta sebagai ketuanya. Selanjutnya, rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Setelah rapat besar BPUPKI pada tanggal 11 Juli, dibentuknya berbagai kepanitiaan, maka Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Soekarno mengadakan rapat. Rapat pertama adalah rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar pada bulan Juli. Dalam rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar tanggal 11, pokok pembicaraannya adalah pembahasan materi undang-undang dan pembentukan panitia. Membentuk panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar dengan 7 anggota dan diketuai oleh Supomo. Rapat kedua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli. Dalam rapat Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar 13 Juli, pokok-pokok pembicaraannya adalah penyampaian rancangan undang-undang. Selanjutnya pembahasan rancangan undang-undang dan pembentukan panitia penghalus bahasa. Dilanjutkan rapat besar BPUPKI pada tanggal 14 Juli. Rapat besar BPUPKI tanggal 14 membahas tentang Pernyataan Indonesia Merdeka atau Declaration of Independence yang merupakan bagian dari persiapan membentuk Indonesia Merdeka tetapi berada di luar Undang-Undang Dasar. Yang keempat, Rapat Besar BPUPKI tanggal 15 Juli 1945. Dari Rapat Besar BPUPKI tanggal 15 Juli yang secara khusus membahas rancangan Undang-Undang Dasar, masalah yang menarik untuk dikaji pada rapat ini adalah yang pertama, masalah hak-hak dasar. Yang kedua, masalah pertanggungjawaban materi. Yang ketiga, masalah kekuasaan membandingkan Mahkamah Agung. Dan keempat, masalah agama Islam sebagai syarat presiden. Yang terakhir, rapat besar BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945. Dalam rapat besar BPUPKI tanggal 16, yang merupakan sidang terakhir BPUPKI, agenda yang dibahas dalam melanjutkan pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Persidangan ini merupakan kemenangan dari golongan Islam untuk kesekian kalinya, yakni diterimanya syarat bagi presiden harus beragama Islam. Selain itu, persidangan ini lebih merupakan penyempurnaan rumusan-rumusan materi rancangan Undang-Undang Dasar. Pada akhirnya, rancangan Undang-Undang Dasar diterima secara bulat oleh anggota BPUPKI menjadi Undang-Undang Dasar. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang PPKI. PPKI merupakan singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk setelah BPUPKI resmi dibubarkan. PPKI dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Ho Chi Minh, Vietnam oleh Jenderal Trauci yang dihadiri oleh 3 orang tokoh dari Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Dr. Rajiman Widyodiningrat. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan beranggotakan 21 orang yang terdiri dari berbagai etnis di Indonesia. Selain itu, PPKI juga bertugas untuk melanjutkan hasil kerja BPUPKI seperti memindahkan kekuasaan dari pihak pemerintahan Jepang kepada pemerintahan Indonesia dan juga bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan ketatanegaraan Indonesia yang baru. Daftar anggota dan struktur organisasi. Awalnya PPKI beranggotakan 21 orang. Anggota terdiri dari berbagai suku di Indonesia. Ada 12 orang etnis Jawa, 3 orang etnis Sumatera, 2 orang etnis Sulawesi, 1 orang etnis Maluku, dan 1 orang etnis Tionghoa, 1 orang etnis Kalimantan, serta 1 orang etnis Nusa Tenggara. Tugas PPKI: menyusun dan mengesahkan konstitusi, menyusun dan mengesahkan dasar negara, mempersiapkan dan membentuk pemerintahan, serta memperjelas wilayah-wilayah Indonesia. Sidang PPKI yang pertama, sidang PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 11
Agustus 1945 menghasilkan beberapa keputusan. Yang pertama mengesahkan Undang-Undang 1945, yang kedua menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, dan yang ketiga membentuk Komite Nasional. Pada sidang kedua, menghasilkan membentuk pemerintahan daerah, membentuk Komite Nasional Daerah, membentuk 12 kementerian, membentuk 4 menteri negara, membentuk Tentara Rakyat Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.